Apa sih kekhawatiran negara kalau riset dilanjutkan? Misalnya, apakah ada kerugian negara yang sangat besar di situ, membahayakan negara, membahayakan penduduk, bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kah? Atau apa? Apa yang kemudian membuat sepertinya ada sesuatu yang sangat penting, yang super penting, yang membuat ini harus dihentikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Ketemu dan berjumpa lagi kita dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Teman-teman semuanya, langsung aja, ini masih kaitannya dengan vaksin Nusantara. Hanya sekedar mengingatkan, saya kembali tayangkan sebuah video cuplikan dari hasil rapat dengar pendapat di gedung DPR, di mana dengan menggebu-gebu anggota DPR itu bertanya, sebenarnya ada apa? Apa sih bahayanya sehingga vaksin Nusantara ini risetnya harus dihentikan sampai kepada fase ketiga? Ini kan tinggal selangkah lagi, kata Dr. Terawan. Nah, menanggapi tentang pertanyaan apakah memang vaksin Nusantara ini berbahaya bagi negara, ini dia jawaban dari Dr. Terawan selaku ketua tim riset atau penggagas dari vaksin Nusantara ini. Yuk, kita dengarkan cuplikan video selengkapnya. Ini dia. Izinkan kami bisa melakukan riset di Indonesia menyelesaikan hal ini. Karena tinggal selangkah lagi, uji klinis 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Dokter, maksudnya dengan kesepakatan 3 menteri itu berhenti dong? Ya, kalau kami taat ya kami harus berhenti. Maksud kami harus membantah. Ada kesepakatan itu kami harus hormati. Saya pernah jadi pejabat negara, ya saya juga harus menghormati pejabat negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, pimpinan, dari perdebatan panjang tentang vaksin Nusantara ini, kenapa sih yang menangkap ada problem seolah-olah kita nih anti riset? Seolah-olah riset itu sesuatu yang berbahaya, tidak menguntungkan, merugikan, menjadi beban buat anggaran negara, menjadi beban buat republik ini sendiri. Kita bandingkan dengan anggaran riset dari konsorsium Eijkman ini yang cair baru 12 miliar Pak ya. Tadi berapa? 11 miliar. 7 miliar dalam proses cita-cita ya. Itu belum terselesaikan. Nah, begitu juga dalam kasus vaksin Nusantara. Apa sih yang dikhawatirkan dari proses riset ini? Mungkin Pak Dokter bisa sampaikan ke kita, apa sih kekhawatiran negara kalau riset dilanjutkan? Misalnya, apakah ada kerugian negara yang sangat besar di situ, membahayakan negara, membahayakan penduduk, bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kah? Atau apa yang kemudian membuat sepertinya ada sesuatu yang sangat penting, yang super penting, yang membuat ini harus dihentikan? Terima kasih. Ya, saya tidak tahu karena itu pendapat dari beliau-beliau. Kalau dari saya selaku riseter, saya yang menyayangkan saja karena riset itu merupakan democration. Riset itu merupakan hal yang sangat demokrasi ilmiah di situ. Yang paling penting adalah ethical. Etiknya memenuhi syarat apa tidak. Dan harus diingat, kami tidak bekerja sendiri, sengaja saya menggandeng Amerika supaya apa? Standarisasinya sama. Dan tujuannya apa? Di kemudian hari bahwa apa yang kita kerjakan di Indonesia ini bukan sekedar standar Indonesia, tapi standarnya juga mengacu pada luar, sehingga kita juga nantinya diakui. Untuk pendapat-pendapat yang menghibur, saya tidak mengerti karena saya dalam lingkup seorang riseter. Demikian Pak. Ya, pimpinan, ada orang pintar bilang begini. Ya, saya lupa namanya. Tapi dia bilang begini, wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena mereka yang memutuskan, tapi dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dari keputusan itu. Artinya bahwa saya kok tertarik ya. Apa sih dasar pertimbangannya nggak boleh?
sebesar apa sih dampaknya sehingga harus dilarang? Kan kita perlu jawaban itu, pimpinan. Menurut saya butuh itu, sehingga bisa dilakukan untuk hal yang lain di kemudian hari. Oh, karena begini-begini nggak boleh. Kalau tidak ada jawaban pasti, saya takut kemudian ini akan mengganggu proses riset yang lain-lain ke depan. Orang bisa menggagalkan riset, negara bisa menggagalkan riset, menghentikan riset segala macam tanpa argumentasi yang mungkin kita bisa uji bersama-sama. Betul tidak? Kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana mekanismenya di komisi, tapi kok saya tertarik ya dengan alasan-alasan ini. Karena saya percaya bahwa wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuat, tapi apa dasar-dasar pertimbangan lahirnya keputusan itu. Ada beberapa persoalan lain yang mungkin tapi tidak tepat sepertinya di sini, tapi perlu saya sampaikan juga. Dulu Sinovac dibilang cuma 2 kali vaksin, lalu sekarang jadi 3. Mungkin nggak nanti jadi 4? Mungkin nggak nanti jadi 5 kali vaksin? Nggak, maksud saya kenapa itu tidak menjadi problem buat kita juga? Dulu saya ingat loh, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu ketika ditandatangani pembelian Sinovac itu, walaupun saat pembelian dan penggunaan belum mendapatkan rekomendasi dari WHO, dikatakan 2 kali suntik. Lalu sekarang dengan seenaknya saja mereka kan 3 kali. Karena sudah 2 kali suntik, tanggung kalau tidak 3 kali, kita beli lagi 270 juta dosis misalnya. Lalu karena sudah 3 kali suntik dan mereka minta 4 kali, nggak mungkin lagi kita tunda, kita beli lagi 4 kali. Itu maksudnya saya juga butuh penjelasan ini. Sebenarnya kontraknya dengan Sinovac saat itu seperti apa sih? 2 atau 3 kali? Itu loh. Nah, ini juga menurut saya penting juga, pimpinan. Tapi yang terpenting adalah saya mau tahu, saya tidak tahu bagaimana mekanismenya, tapi mungkin pimpinan bisa bantu saya. Saya mau tahu bagaimana kita mendapatkan jawaban dari pembuat SKB itu, surat keputusan bersama itu, tentang dasar-dasarnya tidak boleh lanjut ke fase ketiga, uji klinis fase ketiga. Terima kasih, pimpinan. Iya, itu tadi teman-teman semuanya, kita udah nyimak ya, sudah kita saksikan tadi betapa menggebu-gebunya anggota DPR, namanya kalau nggak salah itu Adian Apitupulu ya, dari PDIP, yang mempertanyakan kenapa sih riset ini harus dihentikan padahal tinggal selangkah lagi dalam fase ketiga. Nah, ini yang bisa menjawab siapa ya? Dr. Terawan juga tidak tahu kebijakan pemerintah dengan kesepakatan 3 menteri sehingga membuat riset ini harus terhenti. Kan sayang banget ya, kita tidak memberikan dukungan kepada anak bangsa. Apa sebenarnya bahayanya? Apakah ini betul-betul membahayakan bagi negara ketika riset vaksin Nusantara ini diteruskan? Teman-teman bisa menjawab dan bisa menganalisa dengan komentar masing-masing pastinya. Itu aja teman-teman semuanya. Kesimpulannya kita masih menunggu. Kesimpulannya kita berpikir positif bahwa sebentar lagi mungkin vaksin Nusantara akan mendapatkan lampu hijau atau izin dari pemerintah sebagaimana vaksin merah putih yang siap produksi di tahun depan. Terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.